Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan dalam keadaan baik semua ya. Ya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan mengajar pagi ini, Pak Guru minta wakil ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa pembuka waktu dan kesempatan diberikan. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Kudus. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas pertolongan-Mu dari pagi hingga pada saat ini. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Baik tuntun dan sertai kami, dan apapun yang kami kerjakan pada saat ini boleh berjalan yang baik. Ya Bapa dalam surga, hanya Injil singkat demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Terima kasih kepada wakil ketua kelas sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Kira-kira hari ini yang tidak hadir atas nama siapa? Alkuin Mitra, alasannya kenapa? Alpaya, siapa lagi? Arya Ibili, keterangannya apa? Sakit ya? Siapa lagi? Ada lagi? Ignatius, alasannya kenapa? Apa? Cuma itu saja? Baik, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan membuka slide. Di sini Pak Guru akan membahas baik, perhatikan di slide-nya. Untuk materi kita hari ini mengenai literasi dan etika kecerdasan artifisial. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat mengenal profesi di bidang KA, misalnya seperti data science, kemudian AI engineer dan lain-lain. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ya. Baik, perhatikan selanjutnya di sini Pak Guru akan membahas dampak daripada dampak kecerdasan artifisial atau KA ya. Yang pertama, definisi dan peran KA. Kecerdasan artifisial adalah teknologi canggih yang meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Dalam kehidupan modern, KA berperan penting di berbagai sektor, dari bisnis hingga kesehatan, dengan menawarkan inovasi yang mendukung produktivitas dan kenyamanan. Namun, tantangan etis juga muncul dalam penerapannya. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami dampak positif dan negatif daripada kecerdasan artifisial atau KA, agar kita dapat memanfaatkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan dampak positif kecerdasan artifisial. Yang pertama di situ otomasi tugas ya. Di situ meningkatkan fokus pada kreativitas dan strategi. Kemudian yang kedua, peningkatan produktivitas, keputusan cepat dengan analisis data besar.
Kemudian yang ketiga, layanan pelanggan. Chatbox mendukung interaksi tanpa henti. Asisten virtual mengatur tugas dan mempercepat proses kerja. Jadi kalau menurut Pak Guru, kalian sudah pernah menggunakannya, cuman kalian tidak sadar bahwa itu merupakan kecerdasan daripada artifisial. Pernah lihat ya? Pernah? Pernah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dampak positifnya? Baik, kita lanjut. Dampak positif yang selanjutnya, diagnostik cepat. AI meningkatkan akurasi deteksi penyakit lebih awal. Berarti dia termasuk dalam bidang apa? Kalau masalah penyakit, kedokteran ya. Kemudian pengembangan obat, mempercepat proses penelitian dan produksi obat baru. Di situ kira-kira masuk dalam bidang apa? Obat. Obat. Pernah ke apotek? Ya. Apotek atau bidang farmasi. Ya. Kemudian asisten medis, memberikan dukungan dasar bagi pasien secara virtual. Artinya walaupun tidak ada perawat, ada itu robot, di situ dia sudah memberikan perawatan karena ada KA di dalamnya. Bisa ya? Bisa. Kemudian yang keempat, terapi personalisasi, menawarkan perawatan sesuai kebutuhan individu pasien. Nah, inilah keuntungan daripada KA, mempermudah kita. Karena tadi yang dibahas dampak positif dan dampak negatif. Ini dampak positifnya buat kita manusia, mempermudah pekerjaan. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Kemudian selanjutnya masih dampak positif. Kalau di sini pembelajaran adaptif, akses pendidikan, asisten suara, kolaborasi digital. Berarti dia termasuk dalam bidang pendidikan. Ya. Yang pertama, pembelajaran adaptif. AI menyelesaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa. Artinya, ketika kalian masuk ke dalam ChatGPT atau Gemini, tinggal kalian menyuruh perintah, buatkan saya materi ini. Dia akan muncul semua yang kalian mau. Itu maksudnya pembelajaran adaptif. Kemudian akses pendidikan. Pendidikan berkualitas tanpa batas geografis. Akses pendidikan? Tidak. Contoh, kalian ambil HP, kemudian kalian cari GPT, kemudian di Gemini. Kalian cari, itu kalian sudah mengakses. Misalnya kalian materi hari ini, misalnya materi KA, kalian tinggal mengakses. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian asisten suara, memudahkan pencarian materi pembelajaran tambahan. Pasti kalian sering menggunakan di WhatsApp. Ada voice note ya. Begitu pula di ChatGPT sama Gemini. Tolong buatkan saya materi A, materi B, materi C. Dia akan muncul semua. Itu namanya asisten suara. Kemudian kolaborasi digital, mendorong kerja sama antar siswa secara online. Tadi kembali lagi ya, menggunakan WA, kalian cari materi di ChatGPT, kemudian kalian share ke temanmu. Begitu pula sebaliknya. Itu namanya kolaborasi. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Itu dampak positif KA dalam dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya, dampak positif KA pada kehidupan pribadi kita. Yang pertama, asisten pribadi kita ya. Jadi di situ dikatakan mengatur jadwal dengan mudah dan cepat. Kemudian yang kedua, rekomendasi konten. Yang ketiga, kendaraan cerdas. Yang keempat, kontrol rumah pintar. Pasti kalian sudah tahu semua. Ya. Sudah tahu ya? Sudah tahu manfaatnya, kemudian kelebihannya kalian sudah tahu semua di sini ya. Itu namanya KA semua. Kecerdasan artifisial. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian dampak positif untuk keamanan. Pengenalan wajah. Misalkan punya HP, supaya kalian punya identitas atau kalian punya HP tidak
bisa di ASK sama online kan ada dua, pakai kunci sama Wajah. itu memudahkan identifikasi dan pengawasan publik. Artinya Pak Guru ambil HP kalian sudah pakai asisten wajah. Pak Guru tahu wajah Pak Guru, otomatis tidak bisa terbuka kuncinya. Cuma yang bisa akses adalah wajah Kita. kalian semua. Ya. Kemudian yang kedua, keamanan cyber, mengurangi ancaman penipuan dan kejahatan online. Pernah lihat? Pernah. Contoh yang sangat sederhana, ada di suara kita atau tidak? Ada. CCTV. Kemudian deteksi ancaman, menganalisis pola untuk meningkatkan respon cepat. Pasti kalian sudah sering menggunakan pola. Tujuannya apa? Supaya Pak Guru atau teman-teman kalian tidak bisa mengakses. Contoh misalnya HP kalian ketinggalan di sekolah, Pak Guru mau ambil, otomatis kan Pak Guru tidak bisa buka. Kenapa? Karena kalian sudah mengakses namanya pola. Itu dampak daripada KA, dampak positifnya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang keempat, pengawasan cerdas, meningkatkan keamanan dengan teknologi AI terkini ya. Jadi Pak Guru rasa kalau dampak positifnya terhadap keamanan sudah sangat familiar dalam kehidupan kita semua, ya, termasuk kalian. Bisa dipahami? Bisa. Saya ada pertanyaan mengenai dampak positifnya? Ada pertanyaan atau ada yang belum kalian mengerti? Silakan ditanyakan, Pak Guru kasih kesempatan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita lanjut. Dampak positif dalam arti kreativitas. Pak, kreativitas? Oh ya, berkreasi. Ya. Yang pertama, IA generatif, membantu menciptakan konten dalam berbagai bentuk. Nanti kalian tinggal cari di GPT sama Gemini. Ya, ada semua. Kemudian inovasi seni, mengubah cara segmen bekerja dengan teknologi. Pernah lihat ya? Pernah? Misalnya kalian buat foto, kemudian kalian punya suara, atau kalian nyanyi, kemudian kalian post. Itu sudah menggunakan kreativitas. Apalagi di TikTok, sudah pernah lihat? Sudah. Anak kecil yang baru lahir bisa ngomong. Sudah pernah lihat di TikTok? Sudah. Nah, itu kreativitas juga namanya. Menggunakan konten KA. Kemudian musik digital. Pernah lihat musik digital? Belum, Pak. Di situ dikatakan mendorong kreativitas dalam komposisi dan produksi. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Misalnya kalian mau buat suara sendiri, kebetulan kalian punya suara sangat bagus, kemudian kalian rekam sendiri, itu suara, itu namanya musik digital, tanpa aransemen. Kalian nyanyi, kemudian kalian posting, ya. Atau kalian ambil orang lain punya suara, bisa. Itulah namanya dampak positif dari KA ya. Kemudian yang keempat, desain grafis, mempermudah pembuatan visual yang menarik dan Unik. Contoh, kan sebentar ada diskusi ya mengenai pemanfaatan KA dalam bidang tergantung sebentar bidang apa. Jadi kalian harus membuat dalam bentuk yang menarik dan unik sesuai dengan kalian punya mau. Kalian mau dalam bentuk gambar iya, dalam bentuk grafik iya, tergantung kalian mau seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan mengenai dampak positif daripada KA? Silakan. Tadi dalam bentuk kedokteran, pendidikan, keamanan, kreativitas dan lain sebagainya. Itu dampak positif dari KA. Selanjutnya Pak Guru bahas dampak negatif kecerdasan artifisial atau KA. Ancaman kerja. Yang pertama ancaman kerja atau lapangan pekerjaannya. Otomasi meningkatkan efisiensi tetapi juga menyebabkan kehilangan pekerjaan, terutama pada tugas rutin yang mudah diotomatisasi, mengakibatkan pengangguran struktural.
Jadi maksudnya di sini karena kita sudah menggunakan secara online, otomatis lapangan pekerjaan semakin berkurang. Contoh, misalnya kalian selesai pertama dari sini, kalian mau cari pekerjaan, otomatis kan kalian lihat di aplikasi kan banyak, ya. Ya, Pak. Kemudian kalian mendaftarkan secara Online. itu maksudnya. Kemudian privasi dan keamanan data. Penggunaan data besar untuk pelatihan EA berisiko menyebabkan kebocoran informasi pribadi, meningkatkan tantangan terkait privasi dan keamanan data pengguna. Jadi hati-hati, kalian punya data juga. Ternyata dampak positif banyak, ternyata ada dampak negatif juga mengenai keamanan privasi dan data kalian. Contoh macam tadi, kalian menggunakan pola. Nah, kalau orang lain sudah tahu polanya, otomatis kalian punya contoh grup PA atau WA ya, Ya, Pak. otomatis yang si ambil HP kalian kan otomatis membuat konten-konten yang tidak sesuai dengan etika. Ya, Pak. Dia kirim foto, kemudian kirim video. Nah, otomatis kalian punya privasi sudah Terbuka. terbuka sama orang lain. Begitu pula keamanan data kalian. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Negatif. Kemudian yang ketiga, bias dan diskriminasi algoritma. Algoritma AI yang dilatih dengan data yang tidak representatif dapat menyebabkan keputusan yang bias dalam rekrutmen dan layanan publik, merugikan kelompok Tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Di situ sudah dikatakan bias algoritma, berarti dia sudah masuk ke data ya. Dia sudah masuk ke program. Dia sudah masuk ke program. Selain materi, kalau untuk mata pelajaran KA pasti ada data program yang harus kalian pelajari. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan mengenai dampak negatifnya daripada KA? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Pak Guru akan lanjut mengenai tantangan kecerdasan artifisial dalam kehidupan. Yang pertama, ketergantungan berlebihan. Ketergantungan berlebihan pada KA dapat menyebabkan penurunan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas manusia, mengurangi inovasi dalam berbagai sektor kehidupan. Contoh, misalnya kalian punya asisten pribadi, robot ya. Kalian mau pergi ke kamar mandi, sudah terbaca semua, kalian punya data. Otomatis kita sebagai manusia sudah berpikir kritisnya sudah menurun. Kenapa? Karena kita sudah bergantung pada robot itu. Misalnya ada HP, di HP kemudian di robot. Misalnya tolong ambilkan saya makanan, robot itu akan ambil makanan. Otomatis kalian duduk di tempat. Iya tidak? Ya. Aku sudah pernah lihat film-film Sudah. yang membersihkan secara otomatis, membersih ruangan. Sudah. Otomatis kan kita pekerjaan sudah mempermudah. Iya tidak? Ya. Karena di situ itu kebergantungan berlebihan. Saking kita bergantung sama alat itu, kita hanya duduk saja. Kita sudah malas, kan ada robot yang bekerja. Itu maksudnya ya? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kemudian yang kedua, kesulitan penjelasan keputusan. Model KA seringkali bersifat black box. Tahu black box? Tidak, Pak. Kotak hitam yang menyulitkan pemahaman dan transparansi dalam pengambilan keputusan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pengguna. Ya. Ya, Pak. Jadi black box artinya kotak Hitam. Misalnya kalian sudah menggunakan KA tetapi kalian punya informasi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan sama orang lain. Itu namanya kesulitan penjelasan keputusan. Bisa ya? Kemudian yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Akses yang tidak merata terhadap teknologi KA dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi
menciptakan ketidakadilan antara negara dan perusahaan yang berbeda. Artinya di situ tidak adil ya. Tak sosial, ekonomi, tahu ya, antara sosial dan ekonomi di situ terjadi kesenjangan atau tidak adil ketika mengambil suatu keputusan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selanjutnya Pak Guru akan bahas etika dan regulasi. Kecerdasan artifisial berfungsi sebagai alat bantu yang memperkaya kehidupan sehari-hari. Namun perlu diimbangi dengan kesadaran etika dan regulasi yang bijak. Memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab adalah hal yang paling penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Pendidikan digital yang efektif akan membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan KA, sekaligus meminimalisir dampak negatif sosial dan ekonomi yang timbul dari penerapannya. Jadi di situ kalian disarankan menggunakan KA itu secara bijak. Ya. Di situ dikatakan kalian harus ada kesadaran etika. Misal kalian punya konten yang tidak sesuai, kemudian kalian post, itu tidak sesuai dengan regulasi. Jadi kalian bisa buat konten sesuai dengan perkembangan zaman juga, yang edukatif. Kayak edukatif. Konten-konten yang berbau pendidikan. Contoh, misalnya kalian buat sebentar. Itu kan berbau konten kan? Berbau pendidikan. Mengakses salah satu pemanfaatan keandalan bidang. Itu sudah salah satu. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Baik, selanjutnya bagaimana kita dapat menggunakan QA secara etis? Mari kita diskusikan cara-cara untuk menerapkan EE dengan tanggung jawab, memastikan akses dan manfaat untuk semua. Jadi ketika kita menggunakan QA atau KA, pasti ada manfaat yang kita akan dapatkan. Iya tidak? Ada manfaat atau tidak? Ada. Apa manfaatnya? Coba sebutkan. Mempermudah dalam pembelajaran. Artinya ketika kalian mencari tugas, kalian cari di ChatGPT atau Gemini, langsung ada. Kalian tinggal masukkan kata perintah, langsung ada semua. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi sudah tujuannya. Nah, di situ Guru sudah menampilkan video tadi ya. Pak Guru sudah menjelaskan dampak taat pada kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya Pak Guru akan tanya, cita-cita dan profesi digital yang kalian ketahui itu apa tadi? Salah satunya apa? Kedokteran, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian tahu dari sini, otomatis kalian punya cita-cita. Ya tidak? Iya. Apa cita-cita kalian? Yang pertama apa? Perawat. Apa lagi? Guru. Bidan. Kemudian polwan dan sebagainya. Kalau guru otomatis dalam bidang pendidikan. Perawat, kemudian kesehatan. Itu termasuk dalam bidang apa? Kedokteran. Kemudian ada polwan. Itu bidang apa? Bidang keamanan. Berarti itu cita-cita kalian ya? Bisa dipahami? Bisa. Kemudian materi ini sangat bermanfaat atau tidak buat kalian? Sangat. Ya. Apa tujuannya tadi? Agar memudahkan saat kita belajar. Nah, di situ kan menyampaikan pentingnya materi ini untuk merencanakan masa depan karir yang relevan dengan perkembangan
teknologi. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan atau tanya ke kalian, cita-cita kalian itu apa? Misalnya salah satu di guru, otomatis kan relevan dengan materi kita hari ini. Iya tidak? Iya. Nah, di situ dikatakan perkembangan teknologi. Otomatis di bidang pendidikan juga seiring perkembangan zaman, otomatis pendidikan akan meningkat juga. Ya? Iya tidak? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Jadi di sini Pak Guru tidak perlu membagi kelompok, ya, karena di sini sudah dibagikan. Iya tidak? Iya. Ya. Di situ dikatakan peserta didik berkelompok. Pak Guru sudah menggunakan itu, sudah. Kemudian diskusi. Setiap kelompok menganalisis data yang dikumpulkan, peran, tools, gaji rata-rata, skill yang dibutuhkan. Nah, karena di sini Pak Guru akan membahas dampak daripada pemanfaatan data ya dalam bidang. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Jadi Pak Guru untuk mempersingkat waktu, Pak Guru kasih di mana kelompok 1? Sebelah situ ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi Pak Guru buat kelompok 1 itu dalam bidang kedokteran, kelompok 2 dalam bidang pendidikan, kelompok 3 dalam bidang teknologi, dan kelompok 4 dalam bidang manajemen. Ingat ya, kelompok 1 tadi apa? Kedokteran. Kedokteran. Kelompok 2 pendidikan. Kelompok 3 teknologi. Kelompok 4 manajemen ya. Baik, silakan dibuka LKPD-nya. Dibuka halaman pertama. Di situ ada soal diskusi. Iya tidak? Ada. Setiap kelompok memilih salah satu profesi di bidang KA. Tadi Pak Guru sudah bagi kelompok 1 dalam bidang kedokteran, kelompok 2 pendidikan, kelompok 3 teknologi, dan kelompok 4 manajemen. Berarti Pak Guru sudah bagian. Kemudian di situ yang ketiga, pembuatan produk. Setiap kelompok membuat peta karir digital. Karir yang dimaksud tadi ada sudah Pak Guru sudah bagian. Kedokteran, pendidikan, teknologi, dan manajemen. Dalam bentuk infografis atau mini-map interaktif yang merangkum hasil riset profesi KA. Itu semacam peta konsep. Mini-map. Ya. Bisa dipahami? Bisa cara mencari jawabannya. Sudah dibuka? Sudah? Jadi Pak Guru praktekkan ya. Perhatikan di sini. Kalian masuk di Google. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian kalian klik telusuri. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian tinggal klik mau cari chat GPT. Ada? Langsung pencarian. Sudah? Sudah? Di jaringan. Di Pak Guru jaringan. Nah, sudah. Ini sudah apa Pak Guru? Sudah? Belum, Pak. Ya. Sudah, Pak. Coba yang kelompok apa sudah Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oh iya. Kalau sudah tinggal tekan chat GPT yang di atas nih, tinggal tekan. Nanti dia akan cari. Ya, coba tekan. Sudah? Kelompok 1 Sedikit, Pak. Pak Guru tidak ada sekitarnya. Jalankan
taruh di jendela. Sudah di kelompok 2 sudah. Kelompok 3 Belum, Pak. buat pulang. Pak Guru tidak dapat jaringan. Sudah. Di bawah situ. Situ. Jaringan. Coba. Oh ini sudah. Kalau sudah, di sini kan ada kalimat perintah. Tanyakan apa saja. Maksudnya contoh, buatkan saya pemanfaatan K dalam bidang apa tadi? Manajemen. Kita klik di sini. Ya, coba ketik. Kelompok 3 sudah Pak. Nah, ini sudah Pak toh, kan masih kejadian toh. Nah, tinggal tanyakan di sini. Klik. Kira-kira apa tugasnya dari soal diskusinya? Tidak, iya, maksudnya di sini buat pemanfaatan KA dalam bidang teknologi ketik di sini. Kelompok 1 sudah Pak. Belum, Pak. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 apa tadi tugasnya? Pendidikannya buatkan saya peta konsep pemanfaatan KA. Itu apa coding itu? Sudah kelompok 1. Ini kalian tahu yang ada siapa? Belum nanya, belum muncul. Kelompok 1 jadi cuma kalian bandingkan. Coba ini buatkan saya. Nah, coba tanya. Kelompok 4 sudah apa hasilnya? Kira-kira ini bagus atau tidak? Menurut kalian? Kalau kalian pengen ada gambar, kemudian ada pengen grafik, kalian tinggal tambahkan di sini. Kan tadi sudah ada kalimat perintah toh. Tinggal tambah kalian copy, kemudian taruh di sini, kemudian tambahkan gambar. Buatkan dalam bentuk gambar. Sudah kelompok 2. Kira-kira menurut kalian ini menarik atau tidak? Peta konsepnya menarik atau tidak? Sangat menarik. Sangat menarik atau tidak? Sangat menarik ya. Misalnya kamu contoh lagi ini Pak Guru sama buat dalam bentuk grafik. Artinya kamu di atas tadi kan ada kalimat perintah toh? Iya. Kamu copy paste kemudian taruh di sini, klik di sini. Ya, paste di sini coba. Atau kamu ketik ulang nanti di kalimat akhir dalam bentuk grafik. Buatkan saya peta konsep dalam bentuk grafik pemanfaatan KA dalam bidang pendidikan yang menarik. Coba kamu bandingkan jawabannya. Tidak kelompok 1. Ini Pak Guru ya? Sudah terhubung. Coba Aurel. Coba kalau buka cari di GPT atau di mana. Sudah terhubung kan? Sudah.
Itu Pak Guru punya itu sudah terekam belum di sini? Kelompok 4 sudah. Sudah dapat jawaban. Ini yang didapat. Coba kalian tuliskan. Iya dari mana? Kalau dibuka nanti di screenshot. Ya. Kalau di screenshot, sudah itu yang menjadi bahan diskusinya. Atau kamu bisa catat di mana kan dalam sini. Kan ada di belakang sini. Di sini saja. Coba buka dulu. Memang kita masih menjalinkan di sini. Kelompok 3 sudah. Masih loading. Kamu punya HP itu dari mana? Oh lagi memproses ya? Ya kalau memproses jangan butuh waktu lama. Kelompok 1 sudah jadi. Itu apa ya? Itu cuma coba taruh di jendela. Karena itu waktu kata konsep itu yang bagus, itu kan ada gambarnya. Kalian tinggal pilih gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Masih bagus. Ya. Sudah baca? Apa kalian juga catat aja ini? Ini kamu catat nanti itu yang dipresentasikan. Coba ya langsung di manfaatannya langsung satu operasional. Sudah Pak, sudah bisa. Coba bisa bukan? Jadi nggak ya? Sudah. Jaringan ya? Kelompok 2 sudah. Atau ganti saja. Ganti saja kalau palitannya. Atau dalam bentuk gambar. Jangan pakai yang format dan ganti bahasa dulu. Kelompok 1 sudah pas. Jaringan dulu. Sabar, sementara proses. Pakai aplikasi nah, kalau sudah buat tulisannya apa? Buat kamu belum
Ini lancar-lancar kelompok 2 nih. Kenapa? Yang pertama saja. Sudah yang pertama apa? Nah, pakai saja nanti kalian tinggal gambar saja. Ya, misalnya jawabannya habis itu apa itu? Oh ya kalian buat kreasi lah. Ya, misalnya dalam bidang teknologi, misalnya kan pendidikan, kalian pendidikan di sini, pendidikan, lalu di sini, kalian buat sebagus mungkin gambarnya. Apalagi kita jaringan, oh ini ada jawabannya saja ini. Ya, nanti setelah jawaban kamu cari dalam bentuk gambarnya. Kalau bisa dapat, kamu ambil yang gambar. Bisa ya? Kalau satu ada masalah, harus dapat. Ini kira-kira baru ini kan, baru dalam bentuk tulisan toh. Nah, misal kamu buatkan saya lagi dalam bentuk gambar, kamu tinggal tambahkan di sini. Buatkan saya kalau ada dalam bentuk gambar. Kalau kalian sangat susah dengan jaringan, nanti kalian ambil saja itu jawabannya. Ya, baru dibuat dalam bentuk peta konsep. Bisa dalam bentuk gambar-gambar, kalian kreasi sendiri kalau tidak bisa. Gambar sendiri. Iya, misalnya ada dekorat kedokteran, bulat-bulat, 1, 2, 3 begitu. Tergantung kalian nanti peta konsepnya seperti apa. Kelompok 3 ada masalah. Kelompok 3 sudah dapat. Ini apa nih? Teknologi toh? Oh, bukan. Dan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi masih kamu sudah dapat nih. Ya, teknologi kan banyak. Di sini kamu dapat cahaya dan apa nih? Kamu gambarkan atau kamu screenshot. Hasil screenshot ini kamu tulis tangan, nanti kamu presentasikan. Kalau aduh Pak Guru ini sangat susah buat kami, saya lagi gambar yang lain. Kamu masih banyak gambar kan itu ya? Sementara membaca. Kira-kira kelompok mana yang mengalami kesulitan mengakses? Kelompok 1 ya. Memang jaringannya sangat parah. Pak Guru juga satu jaringan. Sabar. Mana kelompok? Mana tadi gambarnya? Nanti kamu buat peta konsep ya. Misalnya seperti ini seperti ini saja. Tadi apa? Misalnya keadaan bidang manajemen langsung 1 operasional apa dan jawaban bagian-bagian di bawah, kemudian yang kedua sama seperti grafik ini apa kemudian ini operasional kira-kira apa yang ini, kemudian begini lagi yang kedua keuangan kira-kira dia penjelasan apa, kemudian ketiga banyak seperti apa begitu. Itu namanya peta konsep. Seperti ini tadi mana tadi? Nah, seperti ini. Tergantung bagaimana cara kalian mengkreasikan. Berhubung karena kita jaringan sangat tidak bagus, buatlah menarik mungkin. Ya, karena kita jaringan sangat tidak bagus nih. Sudah. Bisa baca. Apa kalian sadar?
jaringan sangat susah. Jadi kelompok 2 buatlah peta konsep semenarik mungkin menurut versi kelompok 2. Pernah peta konsep? Itu seperti di samping itu namanya peta konsep. Misalnya di atas pendidikan, kira-kira di bagian apa di sini? Pembelajaran adaptif, kira-kira dia punya pengertiannya apa? Seperti itu. Jadi buatlah semenarik mungkin menurut versi kelompok 2. Bisa? Saya. Sudah didapatkan? Saya dapatkan. Kalau ini pakai aplikasi apa tadi? ChatGPT. Iya, Pak. Kalau yang di sini pakai apa? Gemini? Gemini ya. Kelompok 3 pakai apa? Tanya. ChatGPT. Kelompok 4 ChatGPT ya. Sudah dapat? Taruh di jendela saja. Karena kita jaringan tidak bagus. Kalau tidak ada apa-apa, itu langsung satu gambar kemudian apa saja sudah kan? Kelompok 2 sudah jawabannya. Jadi tinggal buatkan peta konsep versinya kalian ya. Kelompok 3 sudah apakah? Belum, Pak. Kelompok 4 sudah. Jadilah buat peta konsep terbaik menurut kelompok 4. Karena kita di sini jaringannya sangat lelet, ya. Buatlah versi terbaik kalian. Bisa toh? Bisa, Pak. Silakan jawab. HP ini bisa tidak? Oke, sini ada. Tulis semua, tingin kanya tidak tulis. Oh, bisa dikatakan. Seperti bisa di bawah. Iya tuh langsung di sini, pakai begini. Buat di atas di sini, yang buat di bawah. Maunya sudah punya temanya di sini baru pengertian. Oh, ntar sudah. Oh, ditarik ke situ.
Hilang sebentar. Tidak. Hilang sebentar. Kesangkut juga jahat juga sah. Bisa. Ini juga bisa. Jahat. Sini. Sambil tunggu ya. Nah itu sudah ada tuh. Itu sudah ada. Nah contoh ini kan hanya dalam bentuk pertanyaan toh ya. Kemudian bahkan misalnya ini apa kamu ingin saya buatkan dalam bentuk gambar, tinggal copy paste dia punya soal di atasnya, tinggal tambah gambar di bawah. Kalau mengalami kesulitan ya kan kita di sini kan jaringan tidak bagus, jadi ambil saja yang ini. Mana pemanfaatan yang bisa ini kan? Buat ulang. Jika sudah dapat jawaban, nanti kan buat pada konsep menentukan sekalian. Kalau misalnya gambar versinya kalian, ya, bisa kayak tadi ya di tidak tempat. Ya, buat soal itu, coba lihat jawabannya. Kelompok 1 sudah masih menulis ya.
payudara. Kemudian contohnya apa tadi? Nah, dengan 3 penilaian otomatis. 4 analisis dan pendidikan. Jadi beberapa Keempat sebentar. Apa lagi? Kawan. Di bawah itu 2 tadi. Penemuan dan di sini sudah. Nomor Kalau kalian mau buat gambar sangat sulit loh mencarinya karena kita jaringan sangat sudah bagus, makanya kamu sarankan buatlah peta konsep versinya kalian ya, bisa toh? Silahkan dibuat. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, apakah sudah selesai membahas soal diskusinya? Sudah. Kalau sudah, selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Hasil diskusinya, waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Deborah Joate. Perkenalkan, nama lengkap saya Erwin. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Judika Radiani Delano. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Maulina. Perkenalkan, nama lengkap saya Yonatan Dapat Kodok. Sekian dari perkenalan kami. Saya akan berikan kepada teman-teman kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kami akan membahas mengenai bidang kedokteran. 1. Diagnosis dan analisis, penciptaan medis atau radiologi patologi. Analisis medis jaringan patologi untuk mengidentifikasi sel kanker. Contoh, deteksi retinopatit diabetik dan gambar retina. Analisis data pasien, memproses data besar atau big data dari rekam medis elektronik untuk identifikasi pola penyakit. Analisis prediktif, memprediksi resiko pasien terkena penyakit tertentu, misalnya gagal jantung, atau memburuknya kondisi pasien. Baik, sekali lagi ya, perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Perhatikan teman-temannya lagi mempresentasikan. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa mengambil. Ya, inilah. Kemudian kalian bisa mengajukan pertanyaan. Oke, selanjutnya dulu. Nomor 2, penelitian dan pengamatan obat. 1. Penemuan obat baru, mempercepat identifikasi molekul kandidat obat potensial. Kedua, memprediksi interaksi dan senyawa kimia. Ketiga, genomik dan terapi gen, menganalisis data genetik pasien untuk mengidentifikasi gen penyebab penyakit. Mendukung pengembangan terapi gen yang ditargetkan. Keempat, uji klinis, mengoptimalkan pemilihan pasien dan mempercepat analisis data uji klinis. Bagian ketiga, perawatan dan intervensi. Pertama, robot bedah, yaitu membentuk ahli bedah dengan presisi tinggi dan gerakan yang stabil, misalnya sistem robot Da Vinci. Kedua, prosedur invasif minimal, sayatan lebih kecil, pemulihan lebih cepat.
Ketiga, memberikan peringatan dini kepada tim medis jika terjadi perubahan kondisi kritis. Keempat, asisten virtual, yaitu menjawab pertanyaan dasar pasien 24 sampai 27. Kedua, memberikan pengingat jadwal minum obat atau janji jamu. Keempat, administrasi dan manajemen mengelola dan memastikan keakuratan data rekam medis. Titik kedua, otomatisasi tugas, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas administrasi seperti penagihan, penjadwalan dan dokumentasi. Ketiga, tentang dan pertimbangan etika dan hukum asal akuntabilitas bila algoritma dan keputusan medis, keamanan data, perlindungan dan sensitif pasien atau privasi, regulasi, kebutuhan standar dan keseluruhan pemerintahan atau badan POM. Sekian dari diskusi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Baik, untuk perhatikan kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1 sudah memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempertanyakan atau hal-hal yang kalian belum pahami. Silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4? Sudah jelas atau pas? Jelas ya? Baik. Kita beri tepuk wow kepada kelompok 1. W-O-W, wow. Tepuk tangan. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2 masuk ke depan. Baik, perhatikan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Pak Guru minta perhatiannya. Baik, silakan kelompok 2. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kesempatan diberikan kepada kami sebelum kami mulai presentasi kami, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifanda dan Rifan selaku moderator. Perkenalkan nama saya Material Sumengele, biasa dipanggil Matmas selaku tukang guru. Perkenalkan nama saya Lupina Aditya Sunanda, biasa dipanggil Asmi, selaku pembaca. Perkenalkan nama lengkap saya Fitrian Bonate, selaku pembaca. Perkenalkan nama lengkap saya Arna Sinadapa, biasa dipanggil Nanda, selaku pembaca. Perkenalkan nama lengkap saya Jessica Andrita, biasa dipanggil Jeje, selaku pembaca.
dengan otomatis serta analisis data dengan memperhatikan aspek teknologi sosial, ekonomi, juga etika. Jika ada teman-teman yang bertanya, kami bersilakan. Baik, perhatikan ya untuk kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 2 sudah memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, analisis data itu seperti apa? Analisis data seperti menganalisis hasil belajar siswa untuk menyetujui kekuatan dan kelemahan mereka. Bisa diterima kelompok 1? Bisa, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Kelompok 3 dan kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada, Pak. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk segitiga untuk kelompok 2. 3. Ulang. 1, 2, 3. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tepat. Baik, selanjutnya Pak Guru kasih waktu dan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Olivia Arjuniwati Immaculata, biasa dipanggil Oli. Perkenalkan, nama lengkap saya Lydia Bun, biasa dipanggil Oli. Perkenalkan, nama lengkap saya Lydia Budi, biasa dipanggil Fer. Perkenalkan, nama lengkap saya Dita Mau, bisa dipanggil. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefani Sandra, biasa dipanggil Sandra. Perkenalkan, nama lengkap saya Christian Masari Lopez, biasa dipanggil Aldo. Saya persilakan teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Kami akan menyampaikan pemanfaatan KA dalam bidang teknologi. Teknologi informasi keamanan siber adalah deteksi ancaman otomatis. 2. Pencegahan serangan siber. 3. Analisis pelaku kebenaran. Big data, analisis pola dan tren, prediksi keputusan bisnis. Ketiga, optimalisasi sistem informasi. Jika ada saran atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, perhatikan untuk kelompok 1, 2, dan 4. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan untuk kelompok 2. Waktu dan kesempatan diberikan. Mempertanyakan seperti apa itu serangan siber. Jadi silakan didiskusikan kira-kira seperti apa jawabannya. Seperti deteksi ancaman otomatis, pencegahan serangan siber, analisis perilaku pengguna. Baik, Pak Guru meluruskan sedikit ya. Tadi dikatakan ancaman dari Serangan siber. serangan cyber ya. Contoh yang kalian ketahui cyber itu apa? Dia kan kamera toh? Kamera CCTV itu maksudnya. Kira-kira bagaimana? Silakan dijawab. Silakan dijawab kelompok 2.
evaluasi? Siapa? Seseorang. Untuk kelompok 1, jawaban dari kelompok 2 bisa diterima atau masih kurang jelas? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita beri tepuk wow kepada kelompok 3. Wow. Silakan kelompok 3. Bertepuk tangan. Baik, selanjutnya Pak Guru memberikan kepada kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Waktu dan kesempatan diberikan. Kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami presentasikan, kami akan memperkenalkan anak kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Abdul Iskandar. Dan saya ini Sabri Lalo. Nama saya Ibrahim Budarumo. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Anis Mamang. Biasa dipanggil Anissa. Kelompok kami akan membahas tentang pemanfaatan KA dalam bidang manajemen. Pemanfaatan KA dalam bidang manajemen terbagi atas 5. Yang pertama, operasional. Operasional terbagi atas 2, yaitu penjadwalan KA dan pemanfaatan rel serta sarana. Dan yang kedua, keuangan dan ekonomi terbagi atas biaya dan pendapatan KA dan investasi dan ROI. Yang ketiga, sumber daya manusia dan organisasi. 1. Struktur organisasi dalam manajemen KA. 2. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Investasikan operasional, KA, sistem, manajemen, sarana dan berbasis struktur. Pengalaman Yang kelima dan yang terakhir, layanan pelanggan dan logistik terbagi atas 2, pengalaman pelanggan, penumpang atau kargo, integrasi antar moda transportasi. sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Baik, perhatikan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Jika ada pertanyaan dari kelompok 4, silakan ditanyakan. Jelas? Jelas, Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Mari kita beri tepuk segitiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekian dan Tepuk tangan. Baik, perhatikan kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil diskusi kelompok masing-masing, silakan merefleksikan diri Anda. Di slide-nya ada pertanyaan. Peserta didik secara individu menuliskan satu profesi KA yang paling menarik dan mengapa. Silakan dituliskan. Misal tadi ya, kan ada kedokteran, kemudian ada pendidikan.
pendidikan, ada manajemen, kemudian ada teknologi. Kalian pilih, kemudian kalian memberikan alasannya. Contoh, misalnya si Dela, dia pilih ke dokteran. Kenapa dia pilih dokteran? Alasannya apa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Pak Guru kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan dituliskan. Iya, masing-masing. Karena setiap anak peserta didik beda, dia punya mau toh? Beda, Pak. Beda ya. Ada yang jadi guru, kemudian ada yang jadi farmasi, tergantung kalian. Bisa? Iya. Silakan dituliskan. Pak Guru kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ingat ya, dikumpulkan pas jam pulang. Ya. Iya, Pak. Jadi silakan ditulis. Ayo silakan ditulis. Jadi pilih salah satu cita-cita kalian. Misalnya saya maunya ke guru. Kira-kira kenapa? Apa alasan kalian memilih itu? Silakan dituliskan. Iya, tulis aja. Silakan. Kira-kira cita-cita apa yang kalian pilih dan alasannya kenapa pilih cita-cita tersebut? Waktu untuk menuliskan cita-cita kalian dan alasannya sudah selesai. Silakan disimpan baik-baik. Sebentar baru kalian kumpulkannya. Baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4, di situ Pak Guru mengambil satu kesimpulan bahwa kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi itu sangat penting untuk bertahan dan berkembang di pasar. Kerja yang berubah dengan cepat. KA bukan hanya menggantikan pekerjaan, tetapi juga mentransformasikan struktur pekerjaan dan menciptakan peran-peran baru. Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan 3 dan 4, silakan buka LKPD. Silakan buka. Sudah? Sudah, Pak. Di halaman kedua, di situ ada soal diskusi. Soal tugas ya. Iya, Pak. Ada tugas. Jadi di situ tugasnya dikerjakan secara individu. Dalam artian
tadi kalian sudah dapatkan bagaimana cara mencarinya. Habis itu Pak Guru kasih tugas lagi masing-masing peserta didik dan dikumpulkan minggu depannya. Bisa? Bisa. Jadi materi pertemuan berikutnya adalah mengenai analisis data. Jadi Pak Guru minta silakan mencari referensi mengenai materi analisis data ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran pagi ini, Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Waktu dan kesempatan diberikan. Teman-teman didik saya dalam hati sudah dalam bersyukur atas anugerahnya memberikan bisa belajar dari pagi yang bersegi karena terima kasih atas berjalan dan menerimanya. Tuhan berkatilah menjadi kami yang telah membimbing kami dan untuk kami bila kami bisa menjalankan semua hati dengan baik dan berlaku bagi mengungsikan Kristus untuk kami. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin kita di dalam doa penutup. Aku masih menjelaskan. Tidak doa ulang. Oke. Baik, sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi ini, Pak Guru minta kepada seluruh peserta didik untuk menampilkan satu yel-yel. Silakan berdiri semua. Yang akan dipandu oleh Bella. Waktu dan kesempatan diberikan. Pak Guru kasih apa-apa ya? 1, 2, 3. Dimulai. Alam sam sam, alam sam sam, guli 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 guli, alam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, guli 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 guli, alam sam sam, arabi arabi, guli 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 guli, alam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, guli 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 guli, alam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, guli 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 guli, alam sam, arabi arabi, guli guli guli, Ayo serius. alam sam sam, Semangat ya, semangat. alam sam sam, guli 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 guli, alam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, guli 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 guli, alam sam sam, arabi arabi, guli 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 guli, alam sam. Fase 3. Silakan duduk kembali. Baik, silakan dirapikan tas dan buku kalian. Sudah? Sudah dirapikan. Sudah. Duduknya sesuai dengan tempatnya. Pak Guru tinggal mengeluarkan bahasa. Sekian dan terima kasih. Selamat baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.